Ini gubernur konten, gubernur pencitraan nih. Kata aja ngaritnya andi teh. Ngarit, bisa kan? Saya mah teu bisa tah oleh aja. Ya ini kan sawah. Heeh. Bayangin loh, kita ini daerah subur loh Pak. Nya. Nah ini kan kelemahan sekarang di lingkungan masyarakat. Anak-anak muda itu nggak punya peternakan. Nggak ada, bener. Dia senengnya motor, HP, main game. Nya. Sehingga kekayaan orang tuanya cenderung dijual. Nya bener. Akhirnya dia kerjaan nggak dapat, habis sekolah nggak, itu pekerjaan agak susah, kawin duluan. Habis itu punya anak. Waktu kawinnya itu ibu bapaknya tuh ngutang. Benar. Belum lunas utangnya, ke rumah sakit disesar. Nya. 12 juta, 14 juta. Ngutang lagi. Akhirnya sekarang tuh yang miskin, kenapa semakin miskin? Di antaranya beban hidup dan pola hidup yang tidak terencana. Ya kan? Ya. Coba kalau semua orang punya ayam, punya domba, punya sapi, mungkin hidup tidak terlalu berat. Di lingkungan sawah. Di sawahnya ada rumput. Tuna bising terakhir kan dicekal ke bapak. Bau lengan. Bau. Kemudian ada rumput. Setelah ada rumput, di sini ada keong, ada tutut, ada belut. Di kebun ada sawah, ada supa. Saya tiap hari makan itu. Siklus lingkungan kita ini menyediakan seluruh panganan bergizi dan bernutrisi. Tapi ya pola hidupnya dirubah dengan makanan-makanan yang kekinian tapi tidak bermutu, yang fast food. Dan yang nyabit rumput itu, ini di kandang saya salah saya lihat. Nyabit rumput itu rata-rata pagi jam 9. Itu nggak boleh. Karena kalau jam 9 itu pagi, itu rumputnya itu masih ada telur cacingnya. Oh. Akibatnya dombanya cacingan. Telur cacing di rumput. Kan dari sini. Oh. Nanti kemakan sama dombanya cacingan. Yang bagus mah siang setelah kering, tidak mencek urang Sunama remisan. Oh. Jam 10-an berarti aja? Ya, jam 10, Pak. 10, Pak. Gitu. Tuhan itu udah ngasih kita semuanya, Pak. Orang Indonesia itu bisa kaya raya kalau kita bersyukur. Memanfaatkan fasilitas yang ada. Pemimpinnya memanfaatkan uang paling gede untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan rutin birokrasi. Rakyatnya memanfaatkan seluruh ruang hidup untuk kemakmuran. Kan nama orang tua anak oge aja kan anaknya penting iya. Jangan sampai pemimpinnya menghabiskan dana pemerintahannya untuk kegiatan rutin dan seremonial, kemudian warganya, rakyatnya menghabiskan seluruh areal kehidupan hanya untuk ruang riung teparu. Tapi kan domba teh untuk budak ayeuna mah penghasilan per bulan gitu kumaha rajang itu. Pak, pelihara domba jangan berorientasi keuntungan, Pak. Tenden poho. Oh. Tenden poho daripada kita nongkrong nggak karuan, hitung-hitung olahraga nyabit rumput. Jadi tentang orientasi kanu. Jangan. Saya waktu kecil pelihara sampai 40 itu tenden poho aja. Bisa nolong kakak saya beli kacamata, bisa nolong kakak saya waktu selamatan. Bisa listrik di rumah bapak saya dulu, di rumah bapak dulu. Itu pasang listrik dari jual domba saya 10.000 tahun 82. 10.000 domba jaluk. Dugul gede. Hiji. Pasang listrik biayanya 10.000 waktu itu. Zaman itu kan zaman bayar, Pak. Sekarang warga miskin pasang listrik gratis. Iya, gratis. Jabar. Iya. Oh, dulu mah bayar. Akhirnya ini kita ini orang hebat-hebat. Sawah ini yang bangun siapa, Pak?
Leluhur orang, kalau orang. Pernah kita ngucapin terima kasih? Enggak. Itulah kita. Kita ini salah berucap terima kasih pada leluhur kita yang meninggalkan peninggalan peradaban yang bermanfaat bagi kita. Kita mengabaikannya. Pada orang lain kita menghormati, itu aneh. Agung-agung. Iya. Tapi kalau apa dan pernah melak Raja? Oh, saya nanam, Pak. Terincu berarti. Ya, saya nggak berpikir untuk siapa. Saya nanam kelapa lebih dari 2.000, Pak. Lebih 2.000. Ya, Bapak lihat di mana-mana pohon kelapa saya. Sampai pinggir jalan, pinggir sungai sekarang tanamin kelapa. Iya, benar. Berarti lamun kolot bareto teu Kalau- dia malah makan. Iya, kalau dulu orang tua kita tidak nanam pohon kelapa, kita tidak mengenal buah kelapa, Pak. Iya, benar. Benar. Nukia teh eurih. Ini bagus untuk pencernaan. Jadi petani itu capek, Pak. Saya baru ngarit segini aja bisa sih ke sana. Padahal dulu waktu kecil, 3 hektar ngarit karena alam ya. Iya. Dulu mah biasa ngarit ini teh 2 karung. Sehari. Oh, sehari, Pak. Ini gubernur konten, gubernur pencitraan nih. Dimakan kan? Tuh. Oh, benar dimakannya. Benar dimakannya. Makan, Pak. Cuan Deddy Mulyadi saat jadi saksi nikah Kades Oleh. Arisnya kawin teh kuat dengan modal-modal teh maunya kursina plastik. Iya kursi. Ganti make kursi biasa. Tarik aing ngerakeun aing saya teh. Ya, lihat ini ya. Ganti. Ya. Kursina ganti. Ganti. Aisyah, mas di aing naon ti aing modal-modal. Oleh Solihin, Kepala Desa Sukasari, anu tara boga duit. Baoleh serius rek nikah. Serius. Nah, urang kan nyaho kalakuan didinya. Sok naon lamun keur kunjungan gubernur sih ya. Sok bogohan. Cara jujur sumpah ku Aisyah. Kamu sumpahan aja kerjaan. Bener tak? Bareto. Keur ngaduda. Anda. Jujur. Aja gerak. Heeh we kitu. Setik. Urang nek nanya, engke geus kawin nek Bang Murdi mah ka wewe. Wah. Sumpah. Benar. Moal heureuy jadi ka urang jalan caka. Ngomong, janji. Sok janji. Berjanji. Jadi neng. Mau beli kamar saja. Lamun heureuy deui, Kamar deui. buntu ayeuna. Oke. Baju mesti dibigan. Atos. Baju tidur mesti disiapkan. Disiapkan. Baju jerok enggak? Atos. BH enggak? Atos. Mantap. Buat malam. Bu saya diberi hadiah 3 malam di Plaza Hotel. 4 malam. Malam. 4 malam di Plaza Hotel. Babin kamarnya siapkan. Siap. Bagus. Alima abdi nikah kaneng rame Alina binti Bapak Sudani lain mas kawin perhiasan emas 14 gram dibayar kontan.
saya ngomongnya urusan pribadi Bapak. Kan istri Bapak sudah lari dengan orang lain. Artinya istri Bapak kan sudah tidak mencintai Bapak. Kenapa Bapak harus mengejar-ngejar? Ya saya itu mau hukum itu. Hukum saya tegakkan supaya tidak orang-orang yang lain tidak terjadi seperti saya. Jadi Bapak bukan persoalan Bapak sayang banget sama istri sehingga nggak boleh diambil orang lain. Enggak, saya cuman ada tindakan. Bapak hanya mencari kebenarannya Kebenaran saja. saja. Bahwa peristiwa meninggalkan suami dengan laki-laki lain, kemudian melakukan pernikahan adalah peristiwa pidana. Bapak kan itu kan? Iya. Nah kemudian ini ceritanya gimana? Sampai gini-ginian Bapak ngapain coba? Ya saya melihat TikTok Bapak dari 2024. Saya itu sering menangis saya itu. Saya pikir Bapak Pak Gub nih yang bisa ini menolong saya. Oh, membantu masalah ini. Iya. Ya kalau nggak apa-apa lintas batas nggak apa-apa. Kalau ini kan bisa bantu lewat pengacara. Saya itu intinya macam ini Pak Gub. Saya itu kalau kasus ini saya tidak ada lagi untuk meneruskan. Biarlah. Oh, jadi tidak akan diterusin? Tidak, biarlah. Okay. Saya itu minta dengan Pak Gub itu. Saya ini kalau di daerah saya itu tidak ada lagi sering ini ngelamun, tidak ada gairah untuk hidup. Sering kadang-kadang apa pelaku-pelaku ini saya main hakim sendiri, apa saya ini mau saja, apa saya ini sering saya itu mau gila, itu Pak Gub. Jadi saya minta dengan Pak Gub itu, saya itu maunya mengabdi sama Bapak Gub untuk meninggalkan desa saya. Apa saja yang Pak Gub kasih dengan saya alhamdulillah. Nanti bisa ngantri orang datang Pak ke tempat saya Pak. Hal yang Bapak serupa. Itu bisa puluhan, ratusan, saya nggak bisa nampung nanti. Saya ini Pak Gub kalau terus-terus di situ 3 yang terjadi dengan saya ini Pak Gub. Enggak gila atau Pak Gub. Itu sudah 8 tahun saya. Ngapain pusing? Kalau perempuan, ya cari perempuan lain Pak. Ngapain pusing? Justru kalau gini Pak, kalau gini loh. Kan taruhlah istri Bapak sudah jadi mantan. Ya kan? Kalau mantan istri Bapak melihat Bapak begini, dia tertawa dong. Benar. Dia tertawa dong. Oh, saya ini, suami saya ini pantas saya cerai dengan saya. Memang orangnya begitu. Tapi kalau kemudian Bapak memperlihatkan diri berhasil sebagai laki-laki, dia menyesal lihat Bapak. Gitu loh. Jadi, kebahagiaan seorang mantan adalah ketika melihat orang yang ditinggalkannya menderita. Gitu. Jadi bahagia. Gitu loh. Kepedihan seorang mantan adalah ketika melihat orang yang dihinakannya sukses. Gitu loh. Bapak nggak boleh. Gitu. Laki-laki Bapak ini. Masa menyerah urusan cinta? Kalau dia diambil orang berarti orang butuh. Gitu kan? Orang butuh. Jangan kalah sama Ades Oleh. Bener nggak Om? Betul, Pak. Oh, Ades Oleh terpuruk asalnya nangis terus di mobil. Besok mau kawin. Gak besok Bapak ajak besok ke Kades Oleh. Laki-laki hebat. Gitu. Desa apa Bapak? Desa Ermayan. Desa Ermayan. Nanti saya telepon Pak Kadesnya. Ya. Kades Ermayan ya. Ya. Desa Ermayan, Kecamatan Pasmaerkro. Pasmerkro, Kabupaten Palawang. 4 Lawang. Nanti saya cek ke Pak Kadesnya. Ya. Saya cek ke Pak Kadesnya bagaimana keadaan Bapak di situ. Berarti Bapak ninggalin ladang dong di situ. Enggak, saya tidak ada ladang, saya cuma dikit Pak Gub. Tapi kan Bapak masih punya ladang. Kira-kira 1/2 hektar. Ya lumayan lah. Tapi posisinya Tegadai, Pak. Hah? Tegadai. Kenapa digadai? Karena mau modal jagung kemarin. Oh. Modal jagung. Kenapa digadai? Untuk modal jagung, kebetulan hasilnya alhamdulillah, tapi harganya. Tapi kan kalau berusaha, kalau sekali gagal, harus terus. Nggak boleh menyerah. Iya benar. Gitu kan? Benar. Yang lebih susah dari Bapak banyak.
Badannya yang lebih kurus dari Bapak banyak, yang lebih menderita dari Bapak banyak. Menurut saya tak ada alasan Bapak menyerah. Ya? Gitu. Nanti habis ini dilepas-lepasin. Ya. Ketemu Kades Oleh biar semangat. Ya. Nanti hal-hal tadi nanti tinggal ngobrol sama Kades Oleh aja. Ya. Nanti Kades Oleh kasih solusi sama Bapak. Nanti saya support Bapak asalkan Bapak tidak. Oh, ya. Terima kasih Pak. Ya. Banget ya, saya mau jalan kantor dulu ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Kan Anda dikuasai orang lain. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Pada siapapun, jangan biarkan pikiran orang lain. Begitu pikiran Anda dikuasai orang lain, seumur hidup Anda akan terjajah. Ingat loh, penjajahan dimulai dari penguasaan pikiran. Ini merdeka kan sekarang pikiran? Jangan lagi berpikir orang yang bule itu pinter. Di Inggris genugelo ngomongnya bahasa Inggris. Dan jangan berpikir juga yang pakai jubah dan pakai sorban itu orang soleh. Tidak. Di Bandung ya, Rene 11. Nggak bisa. Ini merdekakan. Ayo merdekakanlah. Udahlah, doktrin-doktrin itu lepaskan. Sudah saya terlalu banyak melihat kasus dan mendengar kasus dan merekam kasus terlalu banyak saya. Gak ada itu semua. Manusia, kesolehan dirinya, ketakwaannya tidak diukur oleh baju, tidak diukur oleh bahasa, tapi diukur oleh karya dalam setiap hari dia berbuat. Itu penting. Bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Indonesia indah. Dia mau datang, lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Pariwisata menyerap lapangan kerja paling banyak. Menyiapkannya juga paling cepat dan lebih murah dari yang lain-lain. Tapi saya menggugah saudara-saudara sekalian. Pariwisata, apakah turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, dia mau datang lihat kumuh. Dia mau ke Bali. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea. Menteri-menteri, jenderal-jenderal, kadang-kadang ya tentara dimanapun, dia nggak pakai basa-basi, bicaranya apa adanya. Dia ngomong ke saya. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali so dirty now. Bali not nice. Wah, tapi saya terima itu sebagai koreksi. Ya. Ini kita harus atasi bersama. Sebetulnya saya sudah memenuhi syarat sebagai lansia. Jadi pakai kacamata nggak apa-apa ya. Nah, ini maaf ya, gubernur bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve.